Halo. Selamat malam semuanya. Udah kedengaran Selamat belum? malam. Selamat malam. Guys, coba cek dulu dong di YouTube kalian suaranya nongol nggak sih? Kasih Belum. tahu dong, guys. Coba kasih tahu ke kita, suara kita tuh nongol nggak? Karena tadi kita udah ngoceh panjang lebar, udah ngejok skala internasional, tapi ternyata nggak kedengeran ya. Di YouTube kalian suaranya nongol nggak? Yuk. Lucy, backgroundnya kenceng, Lucy. Mohon maaf, jadi kayak ngebalik ya suaranya ya. Kita udah ngoceh panjang lebar. Lucy. Oke, baiklah. Selamat malam semuanya yang ada di sini, Yola, Ike, dan juga Selamat Vivi. malam. Apa kabar? Kabar baik. Cie, kabar baik. Yola, kabarnya gimana? Aku baik. Vivi? Luar biasa. Wow, luar biasa deg-degan ya kamu ya, kelihatan ya. Kamu lagi tegang-tegang manja gitu ya. Guys, hari ini tuh kita seneng banget karena Vivi akhirnya nongol. Ya kan? Tepuk tangan dong. Ini biasa penyedia Saya cuma uang bisa ketawa lomba aja. loh. Uang lomba, uang pemenang dikirimnya dari dia loh. Sebentar, kayaknya di Vivi ada background telepon ya? Background apa? Background handphone nggak sih? Ada suara atau Ike? Mungkin Robert kali ya. Robert. Ada suara tadi. Minsol. Di silent. Oh. Minsol. Coba mari semua para narasumber ngecek apa di dekatnya ada handphone yang menyala YouTube karena suaranya ngebalik loh guys. Ya, oke. Udah aman kok kayaknya nih. Aman ya? Oke. Aman, oke. Terima kasih ya karena sudah bergabung bersama dengan kita di acara Pedas Pendalaman Alkitab bareng Solid. Yeah. Tepuk tangan. Keren banget hari ini 4 orang cewek-cewek semua. Dan kita mengucapkan selamat malam juga kepada Pastor Tony yang sedang menonton dari rumah. Hari ini beliau tidak nongol, ya kan? Tapi digantikan oleh para cewek-cewek super woman ini ya kan? Yola, kamu karakternya siapa tuh? Aku Powerpuff Girls. Wow. Latihannya berapa kali tuh ya ngomongnya? Nih, pakai bajunya nih. Wow, keren banget. Kalau nggak ada yang tahu. Kalau Ike siapa? Aku sesuai bajunya. Doraemon. Wonder Doraemon. Woman. Oh, Wonder ya. Woman, Wonder Woman. Baju Wonder Woman bukan mukanya Doraemon ya. Si suka. Kalau Vivi? Aku sesuai bajunya. Gak ada ya. Bolong. Gak ada ya. Kebetulan Gak bolong ada tadi. ya. Polos Jadi, guys, ya. Jadi karena satu dan lain hal harus ganti baju gitu. Iya. Captain Marvel. Tepuk tangan Kapten Wah. Marvel. Beuh. Apanya Kapten Amerika tuh? Marvel Cie. dong, kan cewek saya. Oh iya. Kayaknya sih masih temenan lah ya sama Kapten Amerika, sama Batman, sama Sahabat, Gatot Kaca nggak tuh? Sahabat. Kalau aku Sailor Moon. Aku udah mirip belum sama Sailor Moon? Sailor Moon. Ya, kamu mirip tongkat Mini. ajaib. Kok tongkat ajaib sih? Kan? Ya tapi nggak apa-apa sih ya. Tongkat kan slim tuh, tongkat ya. Enggak, lu kan Slim. lu kekuatannya dengan kekuatan bulan. Nah, bulan. Bulet. Ya. Bulet dong ya guys, nggak apa-apa. Bulet-bulet tapi Kalau- aku menarik ya kan. Benar, bulan itu kan berharga. Kalau perempuan nggak ada bulan nggak bisa apa-apa. Oh iya. Apalagi Yuk, setiap yuk, bulan yuk, dia yuk, ya. ganti. Penting. Saya Iya. tadi mau cewek. Baik ya guys, kembali ke laptop Iya, Oke, ya kembali ke kan. laptop. Oke. Kembali ke laptop. Kembali Guys, ke kertas. Kalian semua kalau udah ada di sini, please kasih emot, icon, api, tanda kalian semangat banget hari ini. Yeah. Coba chat karena kalau kalian mantengin acara ini sampai habis, kalian bakal punya kesempatan untuk dapetin voucher pulsa OVO atau GoPay 25.000 guys. Wow, wow, 25.000 wow. itu lumayan banget. Bisa Bisa telepon pacar kalian ya 5 menit 10 menit dapat lah itu 25.000 ya. Kok cepet banget ya? Ya kan 25.000 doang, bukan 25 juta ya kan. Itu bisa beli kopi selamat pagi tuh. Wah, bener Oh. banget.
Oke, kepada yang terhormat Kopi Selamat Pagi kalau mau menjadi sponsor silahkan ya. YouTube ini belum Ya, ada boleh, sponsornya boleh. nih, ya kan? Iya. Oke, Iya, benar. guys, kalau kalian tuh udah ngikutin Solid, pasti udah tahu banget kalau Solid itu punya IG. Nah, apa nama akun IG-nya, Yola? Solid Generation. Yes. Wah. Nah, Yes. tapi nggak cuma nongol di IG doang. Sekarang kita itu udah ngikutin banget yang lagi tren saat ini. Kita juga nongol di TikTok. Wow. Wah, Ya ampun. kayaknya bukan itu deh. Gitu kan? Ya nggak usah joget TikTok juga dong. Oh, Bukan iya, iya. saatnya ya. Bukan Belum saatnya, saatnya. Nanti kita saksikan Yola nongol di TikTok Solid kalau dia joget-joget ya. Nah, ya kan good banget tuh. Nah, kalau kalian juga mantengin Solid pasti udah pada tahu. Bulan lalu kita itu temanya flight mode. Diawali dengan minggu yang pertama apa? Fasten Yuk your minggu pertama. seatbelt. Jadi lupa Fasten pada your nanya ya. Seatbelt. Fasten your seatbelt. Terus ada this is your captain speaking, and then ada turbulence, dan yang terakhir ada apa, Vivi? Safely landed. Nah, landed safely, Oh, ya kan? Tapi kalau gue nggak tahu tuh. Nggak apa-apa, iya kan? Nah, tapi bulan ini udah masuk di bulan yang baru. Bulan apa? Bulan Juni. Yeay. Ya, pasti tadi udah mau kayak mau salah-salah jawab, ya kan? Bulan Juni. Juni yuk, semangat yuk. Yuk, semangat. Padahal pasrah ya Vivi ya, kesannya ya. Bulan yang baru, tentunya ada tema yang baru. Tema yang baru apa, Yola? Heroes of Faith. Beuh, tepuk tangan. Iya, Ini cuma gokil Yola banget. yang tahu loh. Guys, emang bener banget. Kita itu sekarang masuk di bulan yang baru dengan tema yang baru. Heroes atau pahlawan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Sunda apa, Ike? Pahlawan. Pahlawan. Kayaknya Ike lebih tahu kalau bahasa Manado atau Iya. bahasa Kalbu. Oh iya. Kalau bahasa Iya. Batak, pahlawan. Nah, kan luar Gila. biasa, luar Wow, biasa. Tegas ya. Pahlawan. Nah, kalau tadi kan Yola udah sebutin pahlawannya itu karakternya yang dia suka Powerpuff Girl. Kalau Ike Wonder Woman. Kalau Vivi Captain Marvel. Kenapa sih kok kalian pada suka sama mereka? Kenapa ya? Kalau gue tuh kayak Mikir dulu ngaca. ya. Kok kayak ngaca, kok gue mirip. Ya udah deh, Wonder Mirip. Woman aja. Oh, Iya, mirip, iya. ya mirip sama Gal Gadot ya. Oh, Enggak, ya. enggak. Dia mirip Iya. sama Wonder Woman yang kartunnya. Oh, Yang kartunnya. kartunya juga Nggak tetap apa-apa. bagus ya. Tapi tetap bagus. Coba kenapa kalau Vivi kenapa kok ngefans atau suka sama Captain Marvel? Kenapa ya? Daripada Karena Hulk. disuruh aja. Iya, daripada Hulk kan. Tadinya mau karakternya Hulk ya. Aduh. Emang kenapa Captain Marvel? Enggak, jadi kalau Captain Marvel itu ya, kalau di filmnya kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat. Mohon maaf kan nonton kita semua di filmnya Iya, ya iya, kan? iya. Jadi dia itu sepertinya orang terakhir yang benar-benar di saat semuanya dalam masa-masa stres, depresi, no Kayaknya hope, mau kalah gitu no ya. way, iya, nggak ada jalan keluar lagi. Captain Marvel ini muncul memberi harapan. Asik. Muncul Mantap. dan memberikan kemenangan. Kemenangan dan harapan yang Gila, diharapkan umat manusia. Kepada Gitu. para pria yang hari ini sedang berputus asa. Ini dia Captain Marvel yang siap menyelamatkan Anda. Vivi Datang adalah kepada saya. solusinya. Hubungi nomor di bawah ini. Tolong Belum. ini oh belum ya. Oh, Vivi semangat ya. Vivi semangat loh, guys. Gitu. Yola, kalau Yola kenapa suka sama Powerpuff Girl? Ya, sebenarnya mungkin pada nggak banyak yang tahu ya Powerpuff Girls apa sih kekuatannya. Apa Kayak- tuh? Ya kan selain dia bisa terbang, sebenarnya Powerpuff Girls itu kan dia yang diciptain sama si profesornya. Duduk, ternyata muncullah Powerpuff Girls. Tapi kalau Powerpuff Girls itu dia setiap ditelepon, jadi ada bunyi misalnya
kotanya lagi butuh pertolongan. Biasanya apa kalau bahasa Indonesia mayor? Mayor apa di bahasa Indonesia? Gubernur atau wali gubernur. kotanya lah. Ya, Dia wali kotanya. wali kotanya telepon, klik ke Powerpuff Girls, mereka langsung siap, langsung terbang. Jadi siap sedia pas dipanggil. Terus Pantang pulang sebelum padam. Oh, itu yes. pemadam. Sama Pemadam mereka kebakaran nggak tuh? pemadam kebakaran. Sama mereka itu bertiga. Jadi nggak sendiri, mereka bertiga. Karena kan aku takut sendiri, aku nggak sama-sama gitu. Oh ya ampun. Jadi mereka kerjanya tim gitu. Tim. Kayak saling melengkapi, cocok terus dan ya Solid pastinya ya? lucu gitu. Kayak dan solid ya kayak kita yang di sini nih. Solid. Beuh, Ya. solid Oke. banget. Ya kayak kita sekarang ini kan solid banget, ya nggak? Banget. Mantap. Iya, amat. Please ya. Aduh, lucu banget ya. Antara gemes sama jijik. Gemes. Oke. Oke. Kalau Ike, kenapa Wonder Woman? Ini emang ya guys, kalian harus tahu. Ike ini emang suka banget Wonder Woman. Sampai koleksi Please, ya. kalian harus ke rumahnya lihat koleksinya. Bukan aja casing handphone, sampai semuanya gelas kayak punya ya. Nggak ada. Buku Oke, catatan kalau aja gitu punya, kita buku sumbang gelas. catatan. Sendalnya Sendal. ada dua. Sendal nggak boleh dipakai, cuma dipajang. Iya. Itunya. Ah, sendal dipajang. Sendal jepit. Dipajang. Oke, kenapa Ike suka Wonder Woman? Karena Wonder Woman punya kantong ajaib. Aduh, Doraemon. Doraemon. Salah. Lama-lama Ike bukan Gal Gadot tapi Galondot ya. Galon. Makasih. Tolong, nggak boleh body Iya, shaming nggak boleh ya. loh. Iya Oke, loh. Iya, nggak boleh body Oke, yuk. shaming. Yuk, Guys, lanjut. ini cuma bercanda doang. Ya. Bercanda. Apa Beda. Ike kenapa? Karena Wonder Woman kan pastinya seorang cewek tuh. Nah, gue kan juga cewek gitu. Hmm. Nah, terus dia juga walaupun akhirnya percintaannya tragis ya. Iya sih, memang. Memangnya tragis. Yang itu jangan kamu jadikan Oh inspirasi iya, ya. enggak. Dan dia tadi yang apa? Gue bilang kalau Wonder Woman itu kan dia berusaha dari kecil, dia latih bela dirinya dari kecil. Jadi dia ada usahanya juga, nggak langsung dapat kekuatannya. Setelah itu kan dia punya peralatan banyak banget, kekuatannya dari tali, gelang, pakai mahkotanya aja udah bisa Iya, jadi betul. itu. Banyak dia senjatanya gitu. Tapi Jadi dan suka pada aja. akhirnya Wonder Woman itu mengalahkan kejahatan ya. Pastinya, ya dong. Jadi dia membela kebenaran. Waspadalah. Kok Ya. kayak Bang Napi jatuhnya ya. Oh jadi. Jadi Oh, iya. mikir-mikir Wonder Woman apa Bang Napi sini acara ya kan. Jadi guys, coba kalian sebutin deh di kolom komen kalian itu suka sama siapa. Tokoh-tokoh yang ada di film atau kartun, kalian tuh sukanya sama siapa sih? Karakter-karakternya. Nah, nanti kita baca-baca ya. Memang setiap orang tuh kayaknya punya tokoh panutan, punya tokoh yang jadi inspirasi. Tadi kayaknya aku sempat lihat superheroku Ibu Kartini. Wow, Ibu Kartini Kartini. juga Ya, betul. Iya dong, luar bagus. biasa Betul, ya betul. kan, tokoh Emansipasi Pahlawan. wanita. betul, emansipasi wanita di Indonesia. Nah, tapi kita itu juga merasa kadang-kadang kayaknya itu kita cuma manusia biasa loh. Kita tuh nggak kayak di karakter-karakter film yang punya kekuatan, bisa membela kebenaran. Dan biasanya kalau di film-film kayak gitu pasti terakhirnya menang gitu ya kan. Iya, betul. Nggak kalah tapi terus menang gitu. Ya kalau aku sih ya merasanya kayaknya ya kita ini orang biasa, hidup ya biasa-biasa aja gitu. Apalagi bukan presiden, bukan artis yang terkenal. Aku juga bukan selebgram, bukan tiktokgram nggak sih namanya ya. Ya jadi rasanya kayak ya kalau orang-orang biasa bisa jadi hero nggak sih? Bisa jadi pahlawan juga nggak sih? Kan kayaknya ya biasa-biasa aja, hidup ya begini-begini aja. Yang kerja ya kerja, yang sekolah ya sekolah. Gimana tuh? Kayaknya bisa nggak nih kita tuh jadi hero? Kalau menurut Yola gimana? Ya, ditambahin juga ya, apalagi kalau kita juga bukan apa ya yang punya bergelimang harta kayak yang Nagita Slavina Gitu ya, harta dan tahta gitu ya, kan. dia kan yang bisa jadi ngebantu seluruh orang gitu. Kayaknya kita tuh aku jijik, aku najis. Bukan
bukan dong. Belum mandi ya, belum mandi. Iya, jadi apa nih pertanyaan Airin? Maksudnya gue setuju sama statementnya Airin. Kadang kita ngerasa kita tuh siapa sih? Kok orang-orang bisa bantu banyak orang lain, atau yang kita nonton gitu ya, Captain Marvel, Wonder Woman punya super power bisa menyelamatkan dunia gitu kan. Nah, kita mah siapa gitu loh, kayak kita tuh biji sesawi, bisa-bisanya lo mau nyelamatin dunia gitu kan. Bukan biji salak ya. Oh, bukan, yang gede, lebih gede dong. Iya, kayaknya susah gitu jadi hero. Karena kalau kita lihat di luar sana, ya benar juga sih kata Yola, kalau artis-artis yang punya banyak duit mah bisa bagi-bagi duit ya. Kalau banyak acara tuh ya kan, udah nunjukin saldo ATM terus bagi-bagi tuh duitnya. Ya tapi ternyata kayaknya aku juga lihat dari banyak YouTube juga, banyak lihat dari TikTok juga. Nah ternyata orang-orang yang biasa juga bisa jadi luar biasa juga sih. Bisa juga jadi pahlawan, bisa juga jadi hero. Tanpa kita sadari gitu ya. Dari perbuatan-perbuatan yang kecil-kecil, kayaknya menurut kita, dalam pandangan kita, kayaknya biasa-biasa aja. Tapi ternyata orang lain lihat gitu. Ngelihat ke kita. Iya, betul. Begitu ya Yola ya. Iya betul. Jadi kalau Yola tuh nyimak banget, kayak tuh kesimak banget. Fokus gitu sama Airin. Jadi maksudnya kalau misalnya kayak orang biasa gitu ya, itu maksudnya pasti ada something sih yang dia lakuin, maksudnya yang maksudnya berdampak buat banyak orang. Kan ada beberapa tuh, misalkan nih ada orang-orang yang punya maksudnya powernya seperti ini, dia mengelola keuangan gitu misalnya, dia mengelola keuangan di mana nanti sumbernya di dia, tapi misalnya untuk untuk orang-orang yang butuh bantuan gitu. Sekarang kan banyak nih ya. Nah, konsultan lah ya. Ya, banyak tuh orang-orang yang maksudnya ada bencana di sini, dia yang harus ngurusin misalnya apa segala macam. Padahal dia nggak bisa tuh bantu sebanyak itu karena dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya niat sama dia bener-bener tulus mau ngebantu gitu, yang kesusahan akhirnya dia cari donatur segala macam. Itu juga kalau gue bilang sih hero ya gitu, orang-orang seperti itu. Betul. Justru dia ini nggak tampak di layar bahwa dia yang membantu, tapi dia di belakang layar mengorganisir banyak orang untuk memberikan bantuan. Iya, betul. Padahal jadi ternyata dia nggak punya apa-apa gitu. Nggak kelihatan orangnya mah mungkin biasa-biasa aja, kerja-kerja sekuler kayak kita ini juga, tapi malah bisa jadi hero buat orang lain. Betul. Ya. Jadi kata Yola kan tadi kata Yola kan bilang enggak kayak Nagita Slavina yang punya banyak duit, ternyata enggak punya banyak pun juga bisa menjadi tempat belanja, tempat orang belanja. Itu hero ya. Aduh, kayak dari tadi mikir itu kemana ya arahnya? Itu supermarket ya. Kasihan lo hero lo, temennya lagi mau ditutup. Luar biasa ya. Tapi ya kalau nginget tadi apa yang kata Airin kan bilang, tanpa kita sadari banyak juga orang jadinya ngelihat kita kan. Bener. Ya nggak sih? Maksudnya apa yang hal yang kecil loh padahal. Hal yang kecil tuh bisa diperhatiin. Nah, gue sebenarnya punya contoh nih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih guys. Yola akan memberikan pidato. Yuk silakan Yola. Enggak pidato dong. Lama. Gue preach. Lama juga. Jadi kayak ya gue keinget lah gara-gara si Airin ngomong apa yang kita lakuin tuh orang ngeliat itu. Gue cerita ini juga bukan sombong ya. Nggak boleh ria ya. Bukan ria karena gue Yola kan. Nah, jadi waktu dulu ini kejadiannya udah agak lama ya, 2000 lah. Oh enggak dong, 2020. Di 2020 deh, waktu itu gue ke satu restoran. Jadi di rumah itu kan gue ada adik namanya Lexan. Jadi waktu itu gue pergi sama kakak saudara. Gue lupa ada Ika atau enggak. Nah intinya singkat cerita, jadi gue itu pas keluar makan, kan biasanya ada anak yang menawarkan tisu ya. Tisu gitu. Iya benar. Nah, saat anak itu menawarkan tisu, kebetulan dia nggak pakai masker. Nggak pakai masker, terus gue bilang, mana maskernya dek? Gitu. Nggak ada, aku nggak punya. Oh, yaudah, nih, pakai masker gitu. Terus akhirnya gue ada masker, kebetulan emang bawa.
terus masker itu gue kasih ke adeknya, terus gue pakein ke adeknya, nih cara pakainya gini ya, jangan di mulut tapi tutup hidung, gue jelasin kayak gitu, nanti pakai masker gitu. Terus udah selesai, udah tuh gue udah lupa tuh kejadian itu kan. Nah singkat cerita, gue ada dalam situasi apa gitu gue juga lupa, si Leksan ini tiba-tiba ngomong gitu, Kakak Yola itu baik. Gue bilang, perasaan gue nggak habis beli apa-apa buat dia, kok tiba-tiba gue baik gitu kan. Terus dia bilang, iya Kakak Yola itu baik karena aku lihat dia waktu itu kasih masker ke anak kecil, dia bilang gitu. Padahal kejadiannya udah lewat lama ya. Dan gue tuh lupa, dan emang gue nggak bilang, Leksan kamu harus contoh apa yang aku lakukan. Nggak kayak gitu. Tapi maksudnya gue juga kaget lah. Oh iya ya, gue waktu itu kasih masker dan gue emang maksudnya nggak ada intensi apa-apa, emang cuma sekedar ngasih aja ngasih gitu. Dan si Leksan itu kasih komentar gitu tiba-tiba gitu, Kakak Yola itu baik karena dia kasih masker ke anak kecil, dia baik loh gitu. Terus dan jadi di situ gue kayak agak sedikit mendapatkan impresi, ternyata hal kecil apapun yang kita lakuin itu juga bisa, bahasa rohaninya bisa bawa dampak buat orang lain. Orang tuh ngelihat, oh membekas di hati orang ya gitu. Jadi oh kakak gue baik nih gitu. Jadi maksudnya gue mungkin ya gue juga pun harus baik nih gitu kali ya. Jadi maksudnya mungkin kita kadang mikir apa yang kita lakuin itu nggak dilihat orang, tapi guys ada yang lihat gitu, dan kita nggak tahu. Nah kebetulan si Leksan ini ngomong sama gue gitu. Mungkin ada juga orang-orang yang di sana yang nggak kasih tahu, yang nggak ngomong ya, nggak ngomong, tapi udah jadi berkat banget kali apa yang kalian lakukan. Demikian. Luar biasa, Kakak Yola baik. Ya cuma baik. Jangan-jangan itu sebenarnya Leksan ngomong ke gua kali itu ya. Gimana? Lo kok ini jadi kayak iri-irian ya? Iya Bu, kayak iri ya. Aduh. Jadi emang ternyata orang biasa pun, Yola nih orang biasa walaupun suaranya luar biasa, ya kan? Kalau kalian tadi denger dia ngomong aja tuh gak ada fales-falesnya guys. Kayak gue gak? Ya kayak Vivi tuh sama, gak ada fales-falesnya ya. Orang biasa melakukan hal yang kelihatannya biasa dalam tanda petik, tapi ternyata bisa jadi contoh, bisa jadi berkat, bisa jadi dampak buat orang lain. Terlepas dari orang itu ngomong atau enggak ke kita, ya nggak sih? Ya. Betul. Jadi hidup kita ini ternyata suratan terbuka yang bisa dilihat sama siapa aja, bisa dilihat sama orang. Ya terlepas dari semua kekurangan dan kejelekan kita tentunya sebagai manusia, tapi jangan berkecil hati apapun yang kita kerjain, walaupun itu hal yang kecil, ternyata bisa membekas di hati orang. Ternyata bisa jadi berkat buat orang. Bahkan jangan-jangan kalau itu mungkin sudah tersebar, kalian tuh ternyata bisa jadi berkat buat bangsa ini gitu, ya Amin. kan? Amin. Luar biasa nggak tuh? Merdeka. Nah, kalau misalkan di Alkitab kira-kira siapa contoh yang kayaknya nih orang biasa aja, tapi ternyata bisa jadi dampak? Di Alkitab atau contoh kehidupan sehari-hari nih? Di Alkitab sih Alkitab ada. aja, kayaknya harusnya ada deh. Kayaknya ini, kayak nama anaknya pastor kita nih, David. David. King David. Kalau di bahasa Indonesianya Daud, ya kan? Benar-benar. Kenapa tuh? Kenapa bisa Daud, Yol? Karena Daud kayak kalau kita baca di 1 Samuel ya, asik. Baru buka tadi ya? Baru buka tadi. Baru buka Samuel, guys. Di 1 Samuel. Berapanya? Saya lupa. Gak apa-apa. Ya, jadi kayak di 1 Samuel, jadi Nabi Samuel ya. Nabi Samuel itu diminta Tuhan gitu untuk kasih tahu tuh untuk gantiin raja yang saat itu Saul. Dia minta ke Daud, kunjungin tuh Isai bukan sih? Iya, betul, nama papahnya kan. Nama papahnya Daud tuh. Tolong kunjungin Isai, bilang salah satu anaknya bakal dipakai lah sama Tuhan gitu loh, untuk mungkin jadi raja lah gitu. Singkat cerita, ya si Samuel datang tuh ke
ke Rumah. Isai lah, ke rumahnya Isai. Terus di mana anak-anak lu? Oh gitu kan, bahasa sekarang. Nama anak mana anak-anak lu? Jadi Isai ini ada 8 anak. Jadi ada 8 anak, terus ditampilin tuh 7 Udah gitu. kayak Nih, fashion show ya. Udah fashion show tuh, nih anak-anak gue gitu, dengan yang gagah, yang tinggi, rupawan gitu-gitu kan, yang siap-siap mungkin jadi elemen. Nah, terus kata Samuel, bukan gitu, kayak bukan yang ini lah. Padahal yang ditampilin tuh yang keren-keren ya. Yang keren-keren, yang gagah lah ya, itu yang elemen-elemen itu, laki-laki elemen semua. Terus tapi Samuel bilang bukan gitu katanya. Terus kamu ada anak lagi nggak? Oh ada, yang lagi menggembalakan domba. Terus datang dia tuh kucuk-kucuk kecil tuh gitu. Jadi ya yang keluar S-Man. Tadi kan L-Man, sekarang S-Man, sekarang iya. kecil. XS XL, ya kan? Luar biasa jokesnya itu ya. Lucu. Nyambung. Lucu lumayan lah. Nah, jadi dia datang tuh, terus dan Samuel tuh, gue ada ayat ini yang mungkin kita juga kenal ya, yang kita udah sering denger juga, dibilangnya gini, gue nggak tahu kenapa ayat itu ada, mungkin si Daud, kok gue atau Isai, lah kok nih anak, kok nih anak gue ditampilin anak-anak gue 7 yang gagah-gagah, kok bisa-bisanya David yang kepilih gitu. Dan Samuel bilang, Tuhan tuh nggak melihat rupa, tapi Tuhan melihatnya hati. Gokil nggak sih? Gokil banget. Bahkan bapaknya sendiri aja nggak percaya gitu sama si Daud yang untuk ditampilin yang pertama jadi kandidat itu. Tapi ya itulah yang gue bilang, orang yang gak dilihat justru malah yang dipakai Tuhan gitu. Jadi justru dipilih ya. Justru yang dipilih, yang kita tahu lah cerita selanjutnya, dia ngalahin Goliat gitu kan. Ternyata kayak gitu ya, benar juga sih. Contoh yang dikasih Yola dari Alkitab tuh luar biasa banget. Daud itu biasa-biasa, bahkan dilupain ya sama bapaknya. Ternyata dipilih buat menjadi berkat buat bangsa Israel. Emang luar biasa sih. Sebenarnya banyak banget ya tokoh Alkitab yang biasa-biasa nggak dilihat, tapi ternyata ada dan memberikan dampak. Nah, cuman kita nggak bisa bahas di sini nih guys, karena waktu kita terbatas. Ya, padahal nggak siap juga ya. Kita nggak siap. Ada Yusuf kan juga tuh bisa. Oh iya, Yusuf. Itu luar biasa ya. Kan dia dijual di ini. Iya, benar. Dibully. Akhirnya, nah dia jadi pahlawan keluarganya. Padahal keluarganya itu udah jahat sama dia. Bener juga. Bener. Tapi memang justru orang-orang yang kayak gitu yang dipakai Tuhan buat jadi berkat buat banyak orang. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Yuk, saya salah baca ayatnya, yang benar adalah 1 Korintus. Nggak apa-apa. Ya kan, ya namanya pasti juga aku kan bukan pendeta guys. Itu kan bercanda kan? Enggak juga. Oh, enggak. Padahal udah gue bantu tuh bilangnya iya. Aku jadi bohong. Enggak. Iya, tapi bohong. Enggak apa-apa, karena memang aku orang yang biasa-biasa aja ya kan? Jadi lama ya. 1 Korintus. Yang ini bener nih, serius nih guys. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31 itu mengatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Nah, yang bodoh tuh guys, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia. Jadi bukan yang kuat loh, bukan yang gagah seperti tadi kakak-kakaknya Daud yang keren, yang terpandang, yang kaya raya. Ayat firman Tuhan mengatakan justru apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang, dan yang hina bagi dunia. Tuh, nggak terpandang guys. Udah nggak ada namanya lah kalau nggak terpandang ya. Dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti. Tuh, kalau kalian hari ini ngerasain kayaknya hidup saya nggak ada artinya kak. Ini ayat yang pas nih. Apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Itulah Tuhan Yesus kita ya.
Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi kuncinya emang Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kita, membuat kita ini orang yang biasa-biasa, orang yang kita merasa kita nih orang lemah, kita merasa bukan siapa-siapa dan tidak berarti, tidak terpandang bagi dunia. Siapa sih kita? Coba kalau kalian search di Google nama Airin, itu yang keluar cuma satu, judul skripsi waktu sidang S1. Sisanya nggak ada. Tidak terpandang, guys. Coba kalau kalian search Nagita Slavina, keluarnya kan banyak tuh, ya kan? IG-nya, apanya, ya kan? Coba kalian ketik Airin Restiana, nggak keluarnya cuma sidang skripsi doang. Tapi makanya Tuhan pakainya Airin, karena bukan siapa-siapa, dipilih Allah. Luar biasa. Tapi benar, dan aku emang mengimani dan mengamini ayat ini. Amin. 1 Korintus ini, apa yang bodoh dan hina dan tidak terpandang, tidak berarti, yang lemah bagi dunia ini justru dipakai Tuhan untuk menjadi luar biasa, jadi berkat dan jadi dampak buat banyak orang. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan buat Airin maksudnya. Enggak, tepuk tangan buat ayatnya dong, gimana? Oke. Agak ragu. Buat Airin nggak rela. Buat ayatnya atau buat Tuhan nih? Ya memang benar ya, semua kan memang untuk Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Dan karena Tuhanlah kita bisa jadi hero. From zero to hero. Sampai ya kan? Pipi kayaknya udah nggak sabar mau ngomong ya. Ini sebenarnya kalau kita ngelihat di chat udah banyak yang nanya, mana nih Kak Vivi. Terus dibalas sama admin juga. Kita mohon bersabar karena Kak Vivi yang akan bawa materi sambil seminar. Jadi Vivi yang bawa seminar. Ini kita baru permulaan loh, guys. Iya. Kali ini benar. Lebih dari 1 jam. Nah, berbayar lagi. Ada tarifnya. Nah, jadi ternyata everybody can be a hero ya. Yes. Orang yang biasa-biasa aja. Nah, tapi ada juga contohnya. Ada contohnya loh. Belum masuk siapa di situ. Aduh. Emang ya. Salah ya. Aduh, Emang ya, aduh, Ike, emang luar biasa. Dia tuh udah gak sabar banget ngasih contoh-contoh berdasarkan pengalaman pribadinya, bagaimana Tuhan memakai dia. Luar biasa ya kan? Bukan contohnya, bukan saya. Nggak ada, tadi kan nggak ada di janjian. Oh, nggak ada ya. Bingung saya apa ya? Siapa saya ini? Siapa? Saya itu hina, bodoh. Tetap ya, balik lagi. Barusan diomongin sama Airin. Iya, nah. Orang dengan masa lalu yang kurang baik gimana Kaike? Menurut Kaike? Kadang-kadang kan kita tuh nggak lurus-lurus aja nih hidup ya kan? Ya, ada betul. Jatuh bangunnya. Masa lalu kita itu kurang bagus. Masa lalu kita kelam. Tapi apa iya bisa jadi pahlawan? Orang yang tadi betul ada yang mengatakan orang yang biasa-biasa aja bisa jadi pahlawan. Oke lah gitu. Tapi kalau orang yang kurang baik masa lalunya atau bahkan dari keluarga yang broken, apa iya punya kesempatan yang sama untuk menjadi pahlawan? Gue teringat. Aduh, langsung ya, itu kayak puisi nih, gue teringat. Kayak puisi ya. Enggak, maksudnya kan pernah mendengar gitu kesaksiannya juga sebenarnya. Ini kesaksian hambanya. Siapa tuh? Saya kasih contoh almarhum Raditya Olowan. Iya. Betul. Dia kan dulu yang saya dengar kesaksiannya itu dia dulu seks bebas, pakai narkoba juga, ya pokoknya anak bandel. Tapi kan pada akhirnya sampai akhir hidupnya kita bisa lihat dia memberikan warisan iman kepada kita semua, bahkan sampai ke diri saya juga gitu. Bahwa Tuhan pakai dari dia orang dulu yang bandel, akhirnya bisa menjadi saksi ya buat kita yang anak-anak muda terutama, gitu sih. Kalau gue ngelihatnya contohnya. Jadi ternyata ada juga orang yang diubahkan gitu ya. Dari yang dalam tanda kutip bandel, tadi kayak kata Kaike gitu, ternyata bisa dipakai Tuhan jadi luar biasa, bahkan sampai di akhir hidupnya
dia jadi berkat buat banyak orang ya. Benar. Luar biasa banget. Kalau Kak Vivi, ini kayaknya Kak Vivi juga ada contoh-contoh menarik nih. Karena dia kayak pengen ngomong dari tadi mikir ya. Apa nih contohnya? Dari tadi mikir ya, siapa ya? Siapa ya? Siapa nih gitu. Oh ya. Siapa ya? Oh, Kayak orang bagus actingnya. Actingnya kurang bagus ya Kak Vivi. orangnya kita kenal. Siapa kalian? Ayo tebak siapa? Tolong jangan buka masa lalu aku. Tapi ayo. Orangnya yang ditunggu. Kayaknya orangnya nggak pernah kita lihat sebenarnya. Siapa? Nah, ini benar-benar contoh nyata ya, contoh nyata yang tidak Kita dipandang. nggak bisa lihat. Iya, tidak bisa Kita nggak dilihat. sekarang Karena dia nih. selalu di balik layar, benar. Selalu di Jadi balik nyata, layar. udah gitu kalian juga bisa merasakan perubahan dari pribadinya gitu. Wah, siapa nih? Mimin solid kita. Oh, Minsol. Minsol kita. Nah, Kenapa ini emang Minsol dia? kita ya, Babang Minsol, Babang Bobot ya. Nama yang Kenapa lengkapnya tuh? siapa biar dia tahu deh, ya kan nama lengkap. Robert, siapa nama lengkap? Cung. Robert Acung ya. Enggak Aku pakai A. Nggak pakai Acung ya. nggak pakai A. Iya, emang nggak pakai A. Maksud Aduh. Acung ya. Aduh. Nah, Abang Bobot ini, Minsol tolong ya kalau saya salah ya, salah ingat ya. Nah, Minsol ini kan maksudnya dulu dia sudah menikmati berbagai macam kehidupan malam. Asik. Menikmati guys. Ya kan? Jadi Narkoba, mikir yang iya-iya ya. nih. Nah, coba sebutin semua minuman. Ayo, minuman yang keras tuh yang ada botol-botol. Nah, Air raksa. Minuman keras yang di dong. minuman keras itu yang Es ditaruh di batu. kulkas kali ya. Ya kan, ya Bang Minsol ya kan. Nah, terus sebut deh apa deh gitu. Bang Minsol juga udah mengalami semuanya. And Ngerokok then, juga. Ya, ngerokok juga semuanya. Terus dia saking dia ada sakit hatinya dengan Tuhan, dia sampai menunjukkannya secara simbolik, yaitu dia pakai tuh salib kebalik. Pokoknya bandel banget nih anak nih, bener-bener. Parah dia orang nih. Bandel ya. Kamu bandel ya. Udah. Parah, Bandel, Minsol. Jatuhnya menghakimi kita ya. Nggak boleh dong. Maaf ya Dia, Minsol. Minsol gambar dirinya udah pulih dia, sangat pulih. Oh, udah play ya. Iya kan, nah at the end, Babang Minsol ini membawa beberapa anak-anak muda, terus dia bertobat karena suatu komunitas Kristen. Nah, that's why teman-teman komunitas itu sangat penting, ya kan. Dan akhirnya dia bertobat, dan sekarang ya teman-teman, saya nggak perlu bilang lagi ya, maksudnya bukti nyata yang terjadi, apa yang sudah dilakukan. Dia memiliki komsel, dia memiliki kerinduan untuk anak-anak muda, terus dia juga bantu banyak hal di dalam pelayanan gitu, berkorban banyak ya Babang Minsol ya, sampai tenaga. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Tapi emang bener sih, kita kalau nggak ada Minsol nih nggak bisa tayang loh hari ini. Yes. Iya, betul banget. Dan ini adalah dampak yang luar biasa loh, Minsol. Terima kasih ya Minsol. Mari kita bersama-sama ucapkan terima kasih Minsol. Kayaknya kita bisa nih bikin album kali ya, nyanyi pecah suara tuh. Iya, pecah. Coba kita ulang. Kalau pecah terima kasih, suara, Minsol. mohon maaf, kalau pecah suara berarti Vivi aja yang nyanyi. Jangan pecah suara. Enggak tuh. Gak usah rame-rame. Waktu dan tempat dipersilakan. Guys, saya bisa dari suara 1 sampai suara berapa, sebut aja. Suara 20. Bukan oktav. Kembali ke laptop. Nah, Kembali ke itu laptop. Babang Jadi Minsol sih. ternyata kalau dari contoh-contoh yang disebutin sama Kak Ika sama Kak Vivi, ada almarhum Radit, ada Bang Minsol, ternyata orang-orang yang dalam tanda kutip kategorinya bandel, masa lalunya kurang bagus, ternyata bisa juga diubahkan Tuhan dan justru sekarang menjadi dampak luar biasa, bukan saja untuk teman-teman yang berada di sekitarnya, tapi dampak luar biasa juga untuk generasi yang selanjutnya. Betul. Jadi kalau ada di antara kalian yang sekarang lagi menyaksikan kita di sini ngomong dan merasa kayaknya ya ilah hidup gua kayaknya nggak bagus bener, nah jangan berkecil hati, karena kalau kalian ketemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, nah bisa diubahkan deh tuh dari yang kurang baik menjadi baik, dan bahkan plusnya adalah menjadi dampak buat banyak orang dan bahkan menjadi dampak bagi generasi.
Betul. Nah, kalau di Alkitab ada nggak sih yang kayak gitu? Ya tadi kan Daud, Yusuf. Masa lalu yang nggak baik ya. Kalau masa lalu yang nggak baiknya, Oh iya, itu ada Saul- Ike, silakan. Saulus ya. Ike kayak mau ngomong Saulus gitu. ya. Saulus kelihatan kayak ya gitu. dari Lupa mimiknya ya tuh itu. kelihatan ya kayak Nggak. mau ngomong, kayak mau Tapi- seminar, Enggak, terus gue bilang siapa ya? lagi mikir siapa ya? Ya. Contohnya Paulus, ya Oh, kan kita iya. tahu Paulus. Paulus itu kan Oh dulunya iya iya, namanya Saulus ya. zaman dulu sebelum Iya, bertobat sebelum ya, dia bertobat. Dia kan dulu menyiksa umat Kristen, ya benar. kan? Dia sebagai malah lawannya Tuhan gitu. Dia nggak suka Tuhan, tapi akhirnya ya Tuhan ubahkan. Akhirnya dia malah jadi pahlawan iman gitu. Dia mengeluarkan surat-surat apa ya? Bisa kita baca sekarang lah. Gimana sih? Yang kita baca sekarang ya Korintus. Perjanjian Ya. baru. Dan tadi benar. dipakai ayat-ayatnya tuh malah dipakai Tuhan luar biasa dan berdampak sekali lagi dari yang bukan apa-apa, malah dia yang malah ngebenci umat Israel dan Tuhan umat Kristen. Akhirnya Tuhan pakai untuk jadi dampak, malah dia sendiri malah jadi militan ya buat Ya, Tuhan betul. gitu. Luar biasa ya, Kak Ike ya. Memang walaupun punya masa lalu yang nggak bagus, bahkan membenci Tuhan, Mm-mm. kalau memang sudah ketemu jalannya, bertemu dengan pribadi yang benar, dan ketemu sama Tuhan yang benar, ya udah, itu udah menjadi titik balik untuk kembali bangkit, bahkan menjadi militan buat Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. You can be a hero gitu ya Yes. kan? Betul banget. You Hero can tuh be ada a lagunya hero. loh. Apa? Coba Yola nyanyi. Hero. Lagunya sih itu. Kayak hampum ya. Sehat ya. Nah, aku punya nih guys ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Nah, kalau ini nggak salah nih. Rasul Paulus dulu pernah ngomong di dalam suratnya itu, dituangkan bahwa dia mengatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, bener tuh ceritanya kayak bahwa Rasul Paulus tuh pernah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tuh, berarti betul. benar tuh. Orang dengan masa lalu yang jelek pun, kalau udah ketemu sama Tuhan yang benar, pribadi yang benar, ya dia bisa kembali berbalik justru jalannya kepada yang baik, kepada jalannya yang benar, dan ternyata menjadi dampak yang luar biasa buat banyak orang. Rasul Paulus bahkan dampaknya bisa kita rasain sampai sekarang. Kalau kalian baca-baca surat terus surat dari Rasul Paulus, ada Korintus, Efesus, Timotius, Ibrani. Nah, itu semua jadi dampak buat kita juga, bukan? Ya kan? Ya. Kita diberkati dengan surat-surat dari Rasul Paulus. Nah, jadi untuk itu kalian jangan pernah berkecil hati kalau kalian berasal dari keluarga yang broken. Kalian tuh pernah melakukan hal-hal yang nggak baik, bahkan yang mungkin orang nggak tahu ya. Tapi kita yang tahu, kita punya masa lalu yang kelam, nggak usah berkecil hati. Kalau kita sudah ketemu sama Tuhan yang benar, pribadi yang benar, pasti kita bisa bangkit dan kita bisa jadi a hero. Ya. Pokoknya kalau udah Tuhan bekerja ya teman-teman ya kan, kalau misalnya udah tangan Tuhan bekerja, pokoknya udah deh, jangan khawatir deh. Pokoknya kita bisa jadi hero buat siapapun. Kita pasti akan dimampukan gitu untuk melakukan semuanya. Betul ya, karena kayak ayat tadi ya, semua oleh karena kasih karunia Allah kita dimampukan. We can be a hero gitu. Tepuk tangan dong, tepuk tangan ya kan, biar nggak sepi-sepi banget nih ya kan. Jadi keinget lagu ya, keinget lagu. Apa tuh? Keinget lagu yang arti bahasa Indonesianya langsungnya kayak kalau Tuhan udah bilang iya, nggak ada yang bisa bilang enggak gitu. Jadi, Nah, ya apa? if Jesus say yes, nobody can say no.
Iya kan, dah itu. Itu Nah. nadanya di mana ya? Itu yang mana ya nadanya? Oh tadi pengen ngikut nyanyi ya, tapi nggak Iya, bisa ya. Enggak, jadi nggak inget lagunya, lagu Iya. apa? Aku nggak pernah dengar nadanya. If Jesus say yes, nobody can say no. Woi Beda. Kepada semua juri Indonesian Idol, di sini ada Yola Idol. Tetap ujungnya. Aduh. Ini Ya guys, bener banget kalau emang udah ketemu sama pribadi yang benar, semuanya bisa bangkit dan bisa jadi hero. Iya. Tapi aku juga jadi inget-inget nih sekarang, jadi mikir-mikir kalau mau jadi hero, udah pasti harus punya super power, ya kan? Superman, gagah, keren, bisa terbang lagi. Batman punya Batmobile, Iron Man punya baju, punya asisten yang keren banget. Terus siapa lagi? Thor. Apa sih ininya tuh? Mjolnir ya kan? Nyolnirnya. Punya Hulk ya kan, Iya. badannya gede. Badannya Gede. warnanya hijau, kayak lumut. Sabar Bu, Jadi sabar. kayak marah. Kayak marah. Oh iya. Iya kan? Tapi bener kan yang aku Iya, ngomong? betul. Iya. Semuanya punya super power gitu. Ya kalau tadi dibilang orang biasa bisa jadi hero, ya super powernya apa dong? Oh, Nah, ini dia. Nia. Dia. Nia, Mikir kalau kan? Iya. Mikir kan? Coba. Apa super powernya kita kalau kita mau Guys, jadi guys. hero? Iya guys, ini kata Nia kalau adanya Super Mi gimana Mak? Ah, Katanya. itu enak iya. juga. Itu Enak, bisa menjadi seduh. Hero loh. Aduh, Di jangan saat sampai lo enggak. kelaparan dan kedinginan saat Nah. hujan, aduh. Oh iya tuh benar. Amunisi. Amunisi loh. Betul. Ya ini pasti kalian semua sambil mikir jawabannya apa yang aku apa ya. Kalau super power pasti powernya itu sumbernya dari Tuhan ya. Asik. Oh, Ya kan? sip banget nih Power. jawabannya Yola nih. Kita mau melakukan sesuatu, Tuhan yang bakal memampukan, ya kan? Beuh. Iya. Ada di ya nggak sih, kalau saat kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kan Tuhan yang akan memberikan kekuatan melalui apa, damai sejahtera segala macam. Tapi kalau boleh ngomong, kadang ya tanpa kita sadari apa yang kita punya sekarang justru itu yang menjadi super power kita buat orang lain. Ya nggak Apa sih? tuh contohnya? Contohnya ya mungkin tadi apa ya? Tadi kayak rasa untuk menolong, kayak mungkin gue kasih contoh yang tadi gue pengen anaknya pakai masker, dan itu kayak apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan justru itu jadi super powernya kita, ya nggak sih? Kebaikan mungkin, Kebaikan hati bisa Kebaikan menjadi super power kita. ya itu super power. Nah, gue ada nih cerita, gue baru keinget sih. Nah ini seminarnya guys. Ini yang kita tunggu-tunggu. Iya. Erika udah nunggu aku ya, Erika ya. Iya, dari tadi semua pada komen, Vivi mana? Padahal dari tadi dia yang ngomong, ya kan? Iya, padahal dari tadi gue ngomong loh, gue bingung loh. Suara gue kayak siapa? Kayak Yola ya? Iya, jadi Aduh. pengen Ya, banget sih gue Apa tuh? nyanyi ya. Tadi teringat apa? Jadi gini. Teringat apa? Gue baru ingat. Itu tuh aneh banget. Nah, jadi kan tahun pertama gue kerja itu kan gue jadi intern tuh apa ya? Magang. Magang. Ya. Anak magang di satu stasiun TV. Magang, bukan manggang. Magang Magang ya. Anak magang di satu perusahaan TV kan. Nah, terus tiba-tiba kan ada teman setim tuh. Jadi gue punya satu teman, dia itu ada masalah dengan mata gitu ya, sedikit buta lah ya, bisa dibilang buta karena dia harus baca tuh pakai yang apa titik-titik gitu ya. Braille. Cuman but he's very smart gitu. Jadi dia dipakai di bagian produksi kita. Iya kan, di bagian bidang produksi. Nah, jadi kan di TV gitu. Nah, terus suatu momen gue lupa sih sebenarnya gue aja tuh lupa gitu. Maksudnya gue lupa pas gue lagi nggak tugas, pas shift gue, bukan shift gue, shiftnya dia, itu gue telepon dia, kenapa keinget dia gitu. Nah, terus waktu itu gue bilang, gue pengen doa nih buat lu, nggak tahu kenapa gue keinget sama lu gitu kan ya. Nah, terus saat itu ya udah memberanikan diri, wah kan kalian tahu ya, kalau misalnya tiba-tiba lu ngapain sih telepon orang gitu kan, males ya. Maksudnya dulu kan masih yang kayak apalagi ngedoain cara-cara lagi ya kan. terus kayak lu ngapain
ngedoain sih gitu. Udah gitu nih orang ya setahu gue emang nggak percaya Tuhan lah gitu ya kan. Gue tuh pengen doa nih gitu kan. Ya udahlah pokoknya waktu itu gue doain, entah gue lupa deh apa gue telepon apa gue ketemu di kantor, gue lupa beneran. Tapi reaksinya dia setelah didoain gimana? Biasa aja, kan dia nggak percaya Tuhan. Oh gitu. Dia kan orang pintar ya. Nah, nggak berapa lama gue resign dong, selesai. Nah itu kan berapa tahun kemudian ya. Ya. Out of nowhere, dia tiba-tiba, dan gue aja juga udah lupa, kayaknya gue udah ganti apa nomor dia masih gue pegang apa kagak, gue udah lupa juga dia kan. Dia telepon gue, dia bilang, terus dia telepon, dia cuma bilang gini, Vi, lu masih inget gak? Inget apa ya? Gue bilang gitu kan. Nah, dia bilang, lu dulu pernah doain gue loh. Terus gue langsung gini, hah? Gue langsung gini, ingatan saya udah semakin bekerja semakin memburuk ya guys. walaupun saya anak IPS ya, yang dulu terkenal dengan ingatan yang kuat, luar biasa. Semakin bekerja kayak stres gitu ya, keempit kayak saraf ingetnya gitu kan. Nah, gue oh iya kenapa? Gue bilang gitu. Enggak, gue cuma mau bilang thank you. Hah? Terus gue langsung bingung kan. Ya maksudnya saat itu kayak ngeblank aja gitu. Thank you apa gitu. Ya, nah itu at the moment itu emang gue sedang di momen di masa di mana Tuhan, gue udah ngelakuin apa sih gitu. Di situ tuh lagi mempertanyakan diri sendiri ya. Maksudnya gue tuh maksudnya kadang-kadang kan ngelihat orang lain, maksudnya teman-teman yang pelayanan yang luar biasa, gila hebat ya. Maksudnya kadang-kadang kita kan kayak ngelihat kayak yang di panggung segala macam, gue ngapain sih, gue siapa sih, apa sih yang udah gue lakuin buat orang. Yol, jadwalin di panggung. Nah cuman saat itu oh enggak lanjut, maaf. Cuma saat itu pada saat ada orang yang maksudnya yang kayak say thank you. Enggak, gue cuma thank you. Oh ya udah, akhirnya cuman apa kabar, udah selesai gitu aja gitu. Nah jadi maksudnya di sini pun kita kadang nggak sadar apa yang pada saat apa yang ditaruh Tuhan dalam hati, tapi kita mau ngelakuin. Nah, itu apa yang pokoknya yang Tuhan suruh. Tuhan sebenarnya kita nggak dengar suara ya, tuh, nggak kayak gitu. Tapi saat itu kayak diingatkan satu orang, terus kayak aduh doain tapi takut bener apa kagak. Ya kan waktu itu berapa, udah lakuin aja gitu. Nah kita nggak tahu berapa tahun kemudian ya mungkin kayak gila gue aja udah lupa nih apa yang gue lakuin. Ternyata itu berdampak buat orang itu ya. Berdampak, entah dia sih kagak ngasih tahu ya, dia cuma bilang gue cuma mau bilang thank you dan gue keinget lu Vi gitu. Nah itu teman-teman, maksudnya simple tapi maksudnya emang nggak ada siapa pun yang tahu kan, cuma kita dan Tuhan kan, ya kan nggak perlu banyak orang terlibat gitu. Tapi ternyata ya dia mungkin merasa terdampak. Ya bersyukur gitu. Nah kayak gitu sih kalau gue bilang. Jadi super powernya adalah peka dan taat ya. Iya. Tadi udah kebaikan, terus super power yang bisa kita lakukan kepekaan akan suara Tuhan, terus kita lakuin, ya kan? Iya betul. Peka dan taat. Iya benar. Jadi itu menjadi super power kita juga ya. Betul banget. Gitu. Ike kira-kira apa super powernya Ike? Nah, gue teringat sesuatu nih ya, kira-kira ada pertanyaan tuh di YouTube, ada pertanyaan langsung jawab aja tuh kayaknya. Kelamaan di kita. Nggak ada guys. Kayaknya kekuatan gue apa, super power. Aku hanya supaya orang kita yang bisa jadi hero juga. Kalau gue boleh bilang mah Ike super powernya itu mercy, belas kasihan ya. Kenapa gitu? Ya dia kan dokter ya, banyak banget gitu ya, orang yang tanpa sadar sebenarnya dia banyak membantu untuk setidaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan orang gitu ya, sampai tentang kesehatan ya. Dia dokter ya guys, jadi dia banyak banget, bahkan teman-teman gue gitu, teman-teman Ika menghilang. Jadi cosplay ninja ya. Tetap ada. Ika kan tetap besar gitu loh. Tetap ada. Jadi ya itu menurut gue sih Ika powernya itu belas kasihan deh, karena dia sama waktunya dia kali ya, belas kasihan, berkorban sama waktu ya yang dia punya, berarti kan bukan yang di luar yang dia punya waktu. Belas kasihan sama kasihan deh gue. Ya, itu kan urusan lain ya. Ya intinya belas kasihan karena dia meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Terus dia juga
ya sama dia kan kita tahu dia juga pernah kerja di satu organisasi independen ya, Obor Hobi. Berkat Indonesia, yang Hobi, dimana kasih bantuan kesehatan secara gratis kan. Nah itu menurut gua ya itu salah satu superpower dia, waktu dan belas kasihan gitu deh. Jadi kebaikan hati, kepekaan, ketaatan, rela berkorban, belas kasihan, dan kalau dari aku kepedulian, kita Betul. bisa menjadi superpower loh untuk Iya, jadi hero. Saat banyak orang yang egois dan merasa harus aku, tapi kita bisa peduli kepada orang lain, itu juga merupakan superpower. Bisa Iya. jadi hero buat orang lain. Jadi kalian jangan berkecil hati, apapun yang kalian lakukan selama itu tindakannya positif dan memuliakan Tuhan, itu benar-benar akan menjadi dampak dan membekas di hati orang lain. Kalian bisa jadi hero. You can be a hero, guys. You can be hero. Wah. Gue mau ikutan gak jadi. Udah ya Vivi, kita akan bukain YouTube channel yang lain kalau Vivi mau nyanyi ya. Ya, aku ya. Jadi guys, hari ini kita udah belajar banyak bahwa semua orang bisa jadi hero atau pahlawan. Orang biasa bisa jadi pahlawan, orang yang bahkan dicap jelek dan punya masa lalu yang kelam tuh pun bisa jadi pahlawan. Dan kita semua masing-masing di dalam diri kita ini sudah ada potensi loh jadi pahlawan. Apa? Dengan kepedulian, dengan ketaatan, dengan peka, dengan rela berkorban, apapun, semua hal yang positif yang bisa kita lakukan, itu bisa jadi dampak buat orang lain, kita bisa jadi pahlawan bagi orang lain. Sadar atau nggak sadar, kalian itu sudah jadi pahlawan buat orang lain. Tepuk tangan! Yeah. Guys, jangan lupa ya, kalau kalian nongol di sini, berarti kalian sudah mengikuti Solid Generation. Tetap pantengin Solid Generation di IG dan di TikTok ya. Dan di akhir acara ini aku mau kasih 25.000. Jadi totalnya 75.000 buat 3 orang. Wow. Siap-siap ketik di kolom chat. Pertanyaannya, siapa sih hero-nya kalian selain Tuhan Yesus dan alasannya apa? 3 jawaban menarik akan aku kasih 25 ribuan. Lumayan nih. Yuk, lumayan nih. Sambil nunggu jawaban mungkin bisa kasih pengumuman ke Kak Erin. Boleh tuh, pengumumannya adalah Solid Generation ada Zoom Fellowship pada hari Minggu ini. Hari Minggu itu tanggal berapa Kak Yola? Wow, tanggal berapa? Yuk kita hitung sama-sama. Ayo, Ika, ITV, ayo. Wow, tanggal berapa? Tanggal 6. Oh, 6. Tanggal 6 Juni kita akan masuk di tema Heroes. Heroes-nya siapa? Heroes of Faith tema kita. Iya, Heroes of Faith. Siapa yang menjadi tokohnya? Dia adalah Noah yang akan dibawakan oleh Pastor Tony Ronaldo. Jadi kalian harus pantengin Zoom Fellowship kita jam 11 siang hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Dan pantengin juga masih di segmen yang sama, di jam yang sama dan hari yang sama, yaitu hari Rabu jam 7 dalam program Pedas Pendalaman Alkitab bareng Solid Generation hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 bersama Pastor Tony sudah hadir kembali bersama 3 orang lainnya. Siapakah mereka? Yang jelas bukan kita lagi. Takutnya ntar karena kita kalian ketagihan lihat kita. Karena kita minggu depan mau membasmi kejahatan. Yes. Kita udah banyak tugas habis ini. Sibuk kita. Sibuk membasmi kejahatan tapi sambil ngeliat YouTube Pedas. Iya. Bisa. Yuk. Kayaknya udah ada yang mulai jawab deh. Nih ada yang jawab. Coba Kak Vivi. Ini mah dia sendiri. Tanya sendiri. Nih ada yang Kakak Lucy Olivia bilang katanya bokapnya yang jadi pahlawan buat dia. Karena kenapa? Ternyata papanya itu lulusan SMA tapi bisa menghidupi kehidupannya mereka yang Badung-Badung gitu. Badung itu bukan yang di Jawa Barat ya? Bandung. Ada Lucy. Aduh, aku Bandung.
Apa ya? Belendung. Apa sih? Gak ngerti Aduh, ya. Bandung, aku jatuh. Jatuh. nggak ngerti. Jauh dong. Aku tersandung. Aduh. Ada lagi Jadi Bandung. memang pahlawannya Kakak Lucy ini adalah papanya ya, bokapnya. Oh, Karena bokapnya. walaupun cuma lulusan SMA gitu ya, orang yang biasa-biasa aja gitu ya Kakak Lucy kan. Tetapi Iya. justru jadi hero buat anak-anaknya yang 5 orang dihidupi dengan luar biasa. Boy. Empat. Nambah-nambah aja. Siapa? Oh, Airin. Airin. Anak yang Airin, dia Oh, iya. menganggap Airin. Penny, ini kakakmu. Dia langsung matiin YouTube channelnya ya. Aduh. Kayaknya Michael jawab gak tuh? Ya, Kayaknya tadi Michael, aku lihat Michael. deh. Oh, Michael kok ditarik jawabannya? Nah, Oh, bisa buat tuh, kalian ditarik. yang masih mau jawab, yuk jawab pertanyaannya. Kalian punya heroes nggak? Hero-nya siapa selain Tuhan Yesus? Dan kenapa jadi hero-nya kalian? Yuk, ditunggu yuk. Siapa nih, ya kan? Yuk, jawab, ketik. Nah, kalau hero-nya Minsol, udah pasti Mama. Wah, hero-nya Minsol Mama ya. Emang sih orang tua kita itu emang heroes-nya kita banget ya. Aku mau menangis. Oh nih, iya. Aduh, Kakak Airin kok jadi nangis? Jangan ya, jangan Jangan nangis. ya. Nih Michael Kakak guys. Michael Paruntu. Kalau saya heroesnya, wih, Babang Minsol. Wah. Bang Kan Robert. ya ternyata. Tuh kan, benar kan Bang Robert? Kenapa tuh? Katanya because his life is similar to mine. Dari masalah Dari masa lalu. kali ya. Dari masa lalu yang kurang baik, Masa justru lalu kurang sekarang dipakai menjadi berkat Berkat Tuhan. banyak orang ya, Bwi. Iya, Luar biasa. luar biasa. Gue senang deh sama teman-teman solid ngikutin gue semua dari typo. Loh, gimana sih? Ya udah sering typo semuanya. Padahal baru bilang, aduh minggu ini aman nih, nggak ada yang typo. Karena yang typo aja ngikut acaranya. Taunya ada. Memang Guys, Vivi ada legasinya ya. Saya. Oke, hari ini kayaknya kita kita bagi 3 ya. Iya, Yang satu jawab lagi. ada Kakak Lucy, ada Babang Minsol, sama Michael. 3-3-nya kita kasih ya. Wow. Ya. Tepuk tangan. Ya, oke. 25.000 buat Kakak Lucy, buat Babang Minsol, dan buat Michael yang sudah Michael. jawab pertanyaan kita. Dan semoga kalian semua diberkati dengan acara ini. Ingat ya, kalian walaupun orang biasa, walaupun dengan masa lalu yang kurang baik, tapi kalian punya potensi dan punya kesempatan untuk jadi hero buat orang lain. Jadi, tetap semangat. Kalau gitu kita semua undur diri. Saya Airin. Saya Saya Wonder Yola. Woman. Saya Wonder Woman. Siapa Puff Girls? Girl. Captain Marvel. Undur diri dari hadapan kalian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Dadah. Wakanda. Itu Wakanda, Bu. Oh, iya. Dadah dong, Bu. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan kami. Bye. Dan kekuatan bulan akan menyambutmu. Dadah. Dadah. If